bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh siang hari ini kita bersyukur Tuhan kumpulkan kita di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama merayakan Natal dengan tema Light for Indonesia. Di tengah kondisi Indonesia yang tidak baik, kita sungguh tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang menguasai segala sesuatunya, berdaulat atas segala sesuatunya, melakukan segala cara untuk menolong setiap kita. Dan siang hari ini mari kita membawa hati kita yang terbaik bagi Allah kita, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai hadir di tengah-tengah kita, memberikan sukacita dan sejahtera bagi setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau rayakan kelahirannya menjadi Tuhan dan Raja bagi setiap kita. Dan siang hari ini mari kita serahkan ibadah siang hari kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini buat kesempatan untuk kami boleh merayakan Natal. Sungguh Tuhan, setiap kami bersyukur karena anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan dapat merayakan Natal, membawa puji-pujian kami yang terbaik bagi Allah kami. Sungguh kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menguasai ibadah Natal pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, segala pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan kita dengan segenap hati kita. Untuk semua yang dapat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dari pulau dan benua, bergerak selalu terus, lagu
Raja. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan kita. Tiba Saatnya kami bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Kami akan berdiri ya Tuhan. berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan Keselamatan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita sanjung tinggi Tuhan kita. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang mau melompat bagi Tuhan. Yang duduk dan bertahta. Pujian kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan yang duduk dan bertahta. Jangan sudah lagi setiap kita. Hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini semua percaya bahwa Allah kita besar, amin. Amin. Bahwa Allah kita besar, amin. Yes. Ada amin. Amin. Haleluya. Dia besar karena Dia datang dan Dia bertahta di atas kehidupan kita, amin. Datanglah dan bertahta. Bebaskan roh kita puji Tuhan, katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
bersama-sama. Great is our God. Haleluya. Ada tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Siapa yang rindu pada Tuhan Yesus? Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bersama. Tuhan berkuasa saat hati bersatu. Melahirkan mujizat dalam dibacakan. Mujizat dinyatakan. Great is our Dengan tepuk tangan yang lebih keras lagi pada Tuhan Yesus. Datanglah dengan datang, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, merenggut dibatalkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, Haleluya, haleluya. Dialah kita puji dan kita sembah. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh yeah. Kami memuji-Mu Yesus. Kami sembah-Mu. Oh. Yeah. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termuliaan. Oh, Kau besar. Oh, Kau mulia.
kita nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Sembah Kaulah yang bertata dulu sekarang namanya Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Oh, Kau besar dan mulia. Oh, Kita Kau berikan pujian bagi hidup. nama yang dahsyat, nama yang penuh kasih. Yesus. Berikan ucapan syukur kita. Berikan ucapan syukur untuk kasih yang luar biasa. Mari kita sembah. Mari naikkan pujian sekali lagi ya Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Namanya besar termulia, mari nyatakan. Nama-Mu besar termulia. Oh, 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 haleluya. Oh. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Tes satu, cek, tes, dicoba, cek, ya. Shalom saudara-saudara. Semangat. Mari bersama-sama kita juga bersukacita karena akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua satu dalam doa, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Sungguh ya Tuhan, hari ini kami berbahagia karena kami bisa berkumpul
kami merayakan bersama. Walaupun dalam masa pandemi, tetapi kami boleh merasakan sukacita yang terjadi di ruangan ini. Kami percaya semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan kiranya di dalam masa sukacita kami ini, di dalam perayaan, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di dalam dunia ini, yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kami pun juga merasakan sukacita yang sama. Bukan hanya sukacita yang hingar-bingar, tetapi sukacita yang sungguh meluap, sehingga kami menjalani satu perubahan hidup. Sesuai dengan tema hari ini, Light for Indonesia, biarlah kami semua boleh memahami makna menjadi terang bagi bangsa kami ini. Pimpin kami dalam terang firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh sadar dan mengerti bagaimana seharusnya kami berada di dalam terang dan menjadi terang di tengah komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir untuk kami semua, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan, sekalian tolong slide-nya dimunculkan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari dua bacaan. Yang pertama adalah dari Kolose 3 ayat 23 dan yang kedua dari Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Saya bagikan kepada saudara-saudara semua di layar LED. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bacaan kedua dari Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dibagikan untuk kita hari ini. Saudara-saudara, untuk mengerti tentang terang, maka sebaiknya memang kita mengerti juga tentang apa itu gelap. Seperti orang bisa mendefinisikan panjang, maka pasti orang tahu yang pendek seperti apa. Orang tahu yang bersih seperti apa, maka dia bisa mengidentifikasi yang kotor seperti apa. Maka saudara-saudara, bicara soal terang, maka kita harus juga pahami bahwa Alkitab kita berbicara tentang gelap. Bukan hanya bicara saja soal terang. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa sebelum ada terang dunia, gelap itu sudah ada di dalam dunia. Dunia itu awalnya gelap gulita, bukan terang dulu, tapi gelap dulu. Pada mulanya dunia ini gelap gulita. Artinya apa? Artinya sebuah kegelapan adalah realitas awal di dalam kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita lahir masih kecil, kita masih nggak tahu apa-apa. Kita buta. Yang benar dan yang baik yang mana kita tidak tahu. Kita melakukan sesuatu dengan semaunya karena kita nggak ngerti apa yang baik. Begitu juga di dalam kehidupan, bahwa terang itu baru hadir setelah gelap itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh terang adalah sebuah kondisi yang lebih baik daripada yang kita alami sebelumnya. Lalu yang kedua, kelihatan ya, yang kedua adalah gelap itu tidak hanya bicara soal kegelapan dalam arti mistis. Sesat, dukun, santet, babi ngepet, kuntilanak, dan lain sebagainya, dunia-dunia mistis. Tetapi sebenarnya kalau bicara soal gelap adalah kondisi berjarak dengan terang itu sendiri. Seperti yang dikatakan seorang ahli fisika modern,
yang disebut, yang kita tahu dengan namanya Albert Einstein. Kelihatan gambarnya? Oh, pantesan. Dari tadi bingung semua karena nggak maju-maju slide-nya. Tolong dimajuin. Wah, kesalahan bukan pada saya ya, saudara-saudara, pada operator. Nah, udah ya, oke sampai sini ya. Soalnya saya nggak punya pencetan buat maju-maju. Ya, oh monitornya di sini ternyata, saya nggak lihat. Oke, ada seorang tokoh yang bernama Albert Einstein. Dia bilang begini, darkness doesn't exist. Darkness doesn't exist. Kegelapan itu sebenarnya tidak ada. Kegelapan itu adalah absen dari terang. Dari kata-kata ini saya cuma mau merefleksikan bahwa banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu sedang dalam kegelapan. Dia merasa saya tidak main yang perdukunan. Saya tidak main hal-hal yang berhubungan dengan setan. Tapi lupa bahwa sebenarnya kalau orang berada jauh dari terang, tidak dekat dengan Tuhan, sebenarnya dia sedang berada dalam gelap. Ketika hatinya berkata jangan terhadap dosa, lalu dia abaikan itu, sebenarnya dia sedang berada dalam gelap. Orang-orang yang tahu bagaimana melakukan yang baik dan diberikan kesempatan untuk berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, sebenarnya dia sedang berada dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu tidak bicara soal hal-hal yang mistis dan ajaib dan supranatural saja, tetapi sesungguhnya yang nyata dalam kehidupan kita bahwa manusia ketika menjauhi terang, dia sudah berada dalam kegelapan. Slide berikut. Kegelapan adalah situasi di mana kita tidak bisa membedakan apapun. Ketika saudara-saudara dalam gelap, maka saudara-saudara tidak tahu jam berapa itu. Beberapa kali di Semarang sempat mati lampu di malam hari. Kita nggak bisa lihat ada yang di depan mata kita atau tidak. Kita nggak bisa lihat ini buku warna apa. Tulisan di buku kita nggak bisa baca karena tidak ada terang. Begitu juga ketika kita berada jauh daripada terang, saudara-saudara, maka kita tidak bisa melihat yang benar. Istri orang bisa dianggap istri sendiri. Uang orang bisa dianggap uang sendiri. Mobil orang bisa dianggap mobil sendiri. Kenapa? Karena kita berada di dalam gelap. Orang yang berada di dalam gelap tidak akan tahu mana yang benar karena dia tidak bisa melihat. Dan orang yang berada di dalam kegelapan tidak bisa mengkritik orang yang berada di dalam kegelapan. Karena sama-sama tidak bisa melihat. Saudara-saudara, slide berikut. Terang itu diciptakan oleh Tuhan dan dibawa masuk oleh Tuhan ke tengah dunia melalui Yesus Kristus. Terang itu sudah ada, tetapi kalimat berikutnya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu tidak nampak. Manusia tidak nyaman hidup dalam terang. Siapa yang suka hidup dalam kegelapan terus-terusan? Kalau memang sudah waktunya tidur, bisa. Tetapi kalau hidup saudara-saudara berada dalam gelap, tidak bisa kerja, tidak bisa menikmati makanan, tidak bisa menikmati pemandangan. Tidak ada yang suka hidup di dalam kegelapan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang merasa nyaman ketika dia berada dalam gelap. Kenapa? Karena dia bisa sembunyikan segala dosa yang dia lakukan. Saudara-saudaraku, slide berikut. Kita bicara soal bagaimana setiap orang itu sesungguhnya menerima terang. Tetapi pancaran terang setiap orang beda. Setiap orang punya Roh Kudus, betul ya? Kita punya Roh Kudus ya, saudara-saudara. Betul ya? Kok nggak ada yang jawab? Betul, betul, harus diyakini. Tetapi pancaran terangnya beda-beda. Roh Kudusnya sama. Tuhannya sama.
Tapi ada yang memancar dengan berkilauan karena dia berhasil memoles diri dan menjaga di dalam kekudusan. Tapi ada yang membiarkan dirinya hanyut di dalam keberdosaan. Saudara-saudara, kita belajar bahwa terang itu ketika masuk ke dalam dunia, seharusnya kita menjadi salurannya. Kita memancarkan terang itu sama seperti yang masuk di dalam hidup kita. Slide terakhir. Jadi untuk bisa memancarkan terang, maka datanglah kepada terang itu sendiri. Karena terang itu menjadi nyata, karena perbuatan-perbuatan kita nyata di dalam Allah. Terakhir untuk menutup rangkaian khotbah saya saat ini. Suatu ketika ada dua desa yang suka saling pamer. Dua desa ini bertengkar, saling mengunggulkan masing-masing. Tapi dalam persaingan itu kurang sehat. Desa yang satu sering mengejek lalu melakukan tindakan-tindakan yang lebih kasar, yang satu juga akhirnya tidak kalah kasar juga, sampai akhirnya di satu titik ada seorang yang mengerti bahwa bagaimana seharusnya bersikap. Suatu ketika si desa yang satu mengirimkan satu truk sampah kepada desa yang lain, desa yang berantem sama dia. Ketika itu orang-orang sudah berniat, oke, kita kumpulkan sampah supaya kita bisa balas dia lebih banyak lagi sampah. Lalu orang yang bijak ini ketika baru sampai, tenang Bapak Ibu, janganlah kita melakukan hal yang sama. Karena setiap orang itu memberi dari apa yang dimiliki. Jadi kalau kita miliki punya makanan yang enak, yang sehat-sehat, kita kasih itu. Kita kasih babi panggang, kita kasih RW gitu ya. Kita kasih apa begitu ya yang enak-enak kepada desa itu. Kenapa? Sambil ditulis. Setiap orang memberi dari apa yang dimiliki. Jika engkau memiliki sampah, maka engkau akan memberi sampah. Kalau engkau punya makanan, engkau beri makanan. Maka saudara-saudara, ketika ada orang yang isinya ngeluh terus, mencaci terus, isinya kepahitan hidup. Tapi kalau ada orang yang isinya memuji, menyegarkan orang lain, memberikan sukacita kepada orang lain, isinya damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara mau yang mana? Mau yang diisi oleh terang atau yang dalam gelap? Tentu saudara-saudara mau menjadi anak-anak terang. Dan kiranya apa yang kita lakukan kepada Tuhan, kita lakukan juga kepada manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup di dalam terang itu berarti harus melekat kepadamu. Tidak boleh sedetik pun kami lalai, tidak boleh sedetik pun kami abai. Karena seketika kami menjauh, sesungguhnya kami sudah masuk dalam kegelapan itu. Tuhan tolong kami, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempersiapkan diri, membuka hati untuk kelahiran Tuhan setiap hari. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah dunia boleh terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi sesungguhnya kelahiran yang sejati itu lahir setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami semua memiliki satu hati yang terus merendah dan mau belajar kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mau dididik, mau berperan serta di dalam cara Tuhan membangun diri kami dan juga membangun bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan untuk firman yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta. Biarlah firman itu dapat tumbuh tertanam di dalam hati kita sehingga bisa berbuah-buah lebat dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidupku, ku Mari kita semakin dalam memasuki hadirat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita padanya Yesus. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang penuh kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan-Mu ya Tuhan, tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Terjadi di hidupku, Engkau selalu mengerti kami ya Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan.
bersama-sama naikkan ucapan syukur kita padanya. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami takkan gentar ya Tuhan. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Takkan ada lembah gelap yang mampu mengalahkan kami ya Tuhan. Lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. Kaulah Yesus, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kata tidak bersyukur bagi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setiamu, Kasih setia di dalam hidup. oh, Nyatakan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku, bersyukur Bapa, buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur Terima kasih Haleluya Yesus. Sebentar kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Romo. Waktu dan tempat kami berikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah di hadapan Tuhan dalam syukur kita atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kebaikan-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dengan belas kasih-Mu, Engkau senantiasa menyelenggarakan segala sesuatu di dunia ini. Dengan kerahiman-Mu, kami yang tersesat dalam kegelapan
Engkau pulihkan kembali dalam terang. Kami bersyukur dan bersuka cita atas perayaan Natal, atas kelahiran putramu yang memberikan harapan bagi kami sebagai anak-anakmu untuk menjadi terang dalam hidup, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami setiap hari. Maka dalam kemurahan-Mu kami semua bermohon. Bapa yang Maha Murah, kami ingin berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan seluruh bangsa di dunia yang saat ini masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya pandemi ini senantiasa menyimpan rahmat-Mu yang menyelamatkan bagi kami. Maka bantulah bangsa kami, juga bangsa-bangsa di seluruh dunia, agar kami dengan hati yang baru mengusahakan hidup yang baik di hadapan-Mu, bagi dunia dan bagi seluruh ciptaan-Mu. Dan bantulah kami semua dalam usaha bersama kami untuk memulihkan situasi kami, supaya kami melalui hidup yang kami jalani sungguh dapat menjadi berkat keselamatan-Mu bagi semua orang. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bagi para pejabat pemerintahan dimanapun mereka menjabat. Semoga mereka senantiasa Kau anugerahi hikmat dan kebijaksanaan, supaya dengan bimbingan-Mu, dengan tekun setia, mengupayakan kebajikan untuk hidup bersama yang lebih adil, lebih rukun, dan juga mengembangkan semua rakyat di Indonesia ini. Maka bantulah kami semua untuk bahu-membahu, bergotong royong, membangun kemakmuran hidup bersama, keadilan bagi semua, dan juga kesejahteraan umum. Bapa, kami juga berdoa bagi siapapun yang saat ini harus menjalani dan mengalami hal-hal yang berat. Mereka yang sakit, mereka yang berputus asa, mereka yang tidak punya daya. Seperti sabda putra-Mu sendiri, datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semoga hati putra-Mu itu senantiasa terbuka, merengkuh siapapun yang menderita, yang sakit, yang berbeban berat, agar dalam belas kasih-Mu diteguhkan dan bersukacita karena rahmat kelegaan-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh sivitas akademika di Akademi Kepolisian ini, supaya di tempat kawah Candra di Muka ini, siapapun yang dibina di tempat ini, pada saatnya nanti Kau bimbing menjadi pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat kami, supaya siapapun dengan kesungguhan, ketekunan dapat bersupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih integral untuk memajukan bangsa dan negara kami. Akhirnya ya Bapa, dalam sukacita Natal ini, kami mohon rahmat-Mu untuk kami semua, agar dalam sukacita ini
kami tidak pernah lelah untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Supaya dengan hal yang kecil dan sederhana yang kami lakukan dengan cinta yang besar, segala sesuatu menjadi jalan keselamatanmu dan berkat bagi semakin banyak orang. Semua doa harapan kami ini kami hunjukkan kepadamu dalam hati kudus putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Serangkaian ibadah perayaan Natal siang hari ini sudah hampir selesai. Mari saya ajak Bapak Saudara semuanya sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satu kali memuji Tuhan. Kita akan pujian bagi Allah kita, Yesus mulia. Memang benar Dia Allah Raja yang mulia bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Saudara kita bertepuk tangan bagi Dia. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari tanda dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mari katakan bersama, to God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. Bagi Dia kemuliaan, untuk segala yang telah Dia kerjakan bagi setiap kita. For the things He's done.
telah selesai. Kami persilakan untuk saudara sekalian bisa duduk di tempat duduk masing-masing. Kami ucapkan selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Acara tradisi penyalaan lilin Natal dimulai. Pasukan Katgapora menempatkan diri. Yesus Kristus. Sang Juru Selamat. Selamat datang di dunia. Di antara manusia. Lonceng Natal bergema. Menyerukan suara hati. Membawa kekekalan abadi. Pada umat manusia.
Natal telah tiba. Pelita pun telah menyala. Di malam yang tenang, malam kudus. Juru selamat. Engkau telah datang. Dengan cahaya keselamatan. Menerangi jalan kami. Natal telah tiba. Pelita pun telah menyala. Tinggikan namanya. Mohon izin berkenan kepada perwakilan penyalaan lilin, Komandan Resimen Taruna dan Siswa, Komisaris Besar Polisi Guritno Wibowo SH SIKMSI, Ketua Panitia Brigadir 1 Taruna Daniel Situmorang, Pendeta Timothy Setiawan, Romo Akrismanto, dan Menkorps Brigadir Taruna Sony Apriandi Masum Sukmana, dan Ajun Komisaris Polisi Yulianto Timang selaku perwakilan pengasuh untuk dapat menempatkan diri. Pendar cahaya lilin. Menghangatkan hati kita. Sebab damai sejahtera telah Ia turunkan. Bagi yang percaya, Dia datang untukmu. Datanglah padanya, sebab Ia menerimamu. Bintang di timur, terang benderang, Membawa damai.
Perwakilan penyalaan lilin kembali ke tempat. Pasukan Katgapora kembali ke tempat. Acara selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia Natal Akademi Kepolisian 2021. Kepada Brigadir 1 Taruna Daniel Situmorang, kami silakan. Selamat sore, Shalom. Yang saya hormati, Bapak Gubernur Akademi Kepolisian yang diwakili oleh Komandan Resimen Korps Taruna dan Siswa. Yang terhormat, jajaran PJU Akademi Kepolisian beserta Ibu. Yang saya cintai, para tamu undangan yang hadir dalam perayaan Natal Keluarga Besar Akademi Kepolisian tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara perayaan Natal Akademi Kepolisian pada tahun 2021 ini. Perayaan Natal Akademi Kepolisian tahun ini mengangkat tema Light for Indonesia, yang berarti terang untuk Indonesia. Dengan harapan seluruh kita, terutama taruna Akademi Kepolisian, dapat menjadi terang bagi masyarakat Indonesia. Taruna Akademi Kepolisian harus bisa menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari hal-hal kecil, agar nantinya Taruna Akpol dapat dipercayakan perkara-perkara yang besar dalam menjalani tupoksi sebagai seorang perwira polisi saat berdinas nanti. Melalui kegiatan perayaan Natal ini, kita berharap agar para taruna tidak dapat merayakan Natal bersama keluarga akibat dampak dari wabah virus COVID-19. Untuk tetap dapat merasakan damai sukacita Natal walaupun tidak berada di rumah masing-masing, kami juga berharap agar sukacita Natal dalam perayaan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh lingkup Akademi Kepolisian saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan seperti adik-adik dari Panti Asuhan Tanah Putih. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses berjalannya kegiatan ini, baik dari pembentukan panitia hingga pada pelaksanaan sekarang. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian para tamu undangan yang telah berkesempatan hadir dalam perayaan Natal Keluarga Besar Akademi Kepolisian tahun 2021. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 2022 kepada seluruh keluarga besar Akademi Kepolisian yang merayakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan baik yang disengaja maupun yang saya tidak sengaja. Terima kasih, selamat sore, Shalom.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Natal Akademi Kepolisian 2021 atas sambutannya.
Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Suroto MSI di perayaan Natal Akademi Kepolisian tahun 2021. Berkenan kepada Bapak Gubernur Akademi Kepolisian untuk dapat naik ke panggung dan memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Gubernur Akademi Kepolisian. Kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Suroto MSI, kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, Shalom. Yang saya hormati Wakil Gubernur Akademi Kepolisian, yang saya hormati Brigjen Erin Hartanto, Brigjen Setiadi, Ketua Bayangkari Cabang 04 Akpol beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Pendeta Timothy Setiawan, yang saya hormati Romo Johannes Krismanto, para pejabat utama Akademi Kepolisian, para hadirin undangan, dan para taruna Akademi Kepolisian sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya, pada hari ini kita hadir pada kegiatan perayaan Natal Keluarga Besar Akademi Kepolisian tahun 2021 di Akademi Kepolisian ini. Sebelumnya saya atas nama lembaga mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021 kepada segenap umat Kristiani di Akademi Kepolisian ini. Semoga perayaan Natal ini akan selalu membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Para hadirin sekalian yang saya hormati, melalui kegiatan ini, selain ini sebagai suatu perayaan, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur atas segala kasih Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Tumbuhkan harapan dan semangat baru dalam upaya membangun Akademi Kepolisian menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tema Natal kali ini adalah Light for Indonesia. Di dalam setiap perayaan Natal kita menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan. Cahaya lilin ini mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemuliaan diri umatnya ini. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani di Akademi Kepolisian ini untuk tidak kehilangan suatu harapan, pernyataan Tuhan yang Maha Pengasih
memampukan umatnya untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, dan bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini, khususnya di masa pandemi ini. Hadirin yang berbahagia, acara Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, para taruna sebagai calon perwira Polri harus mampu menjadikan perayaan Natal sebagai momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan, menjadikan diri sebagai sosok kader para pemimpin Polri di masa depan yang saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi, dengan senantiasa menghadirkan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, saya berharap pada taruna agar terus menyalakan lilin-lilin dalam hatinya, lilin-lilin kebaikan memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru untuk pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal kepada seluruh taruna dan umat Kristiani di Akademi Kepolisian ini. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun setiap langkah kita. Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Gubernur Akademi Kepolisian atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah pemberian tali asih dan persembahan pujian dari Panti Asuhan Tanah Putih kepada perwakilan Panti Asuhan Tanah Putih untuk dapat tampil ke depan. Sebelum pemberian tali asih akan kita saksikan bersama persembahan pujian dari Panti Asuhan Tanah Putih.
Acara setelah ini adalah pemberian tali asih. Berkenan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Akademi Kepolisian beserta Ibu untuk dapat memberikan tali asih. Untuk perwakilan Panti Asuhan Tanah Putih untuk dapat tetap tinggal di tempat.